sihir. Tapi ternyata sekarang jangan ke Indra Puri, ke luar negeri pun kita bisa berbicara. Kita ngomong dengan saudara kita. Ya, jadi makanya dalam satu ayat hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Karihallahu lakum salasan." Allah membenci kepada kalian 3 hal. Yang pertama apa? Qila wa qala. Qila wa qala itu apa? Ya, itu dibenci oleh Allah. Qila wa qala itu apa? Ya, qila wa qala itu gini. Ya, ketika saya membahas agama, dikatakan begini dalam kitab. Nah, ini ulama mengatakan begini, ya, begitu, dalilnya enggak dijelaskan. Itu namanya qila wa qala. Qila artinya apa? Dikatakan. Fi'il madhi majhul. Qala, qila. Qala itu fi'il madhi. Kalau qila fi'il madhi majhul. Qala qila, tapi dalilnya enggak dijelaskan. Itulah namanya qila wa qala. Ternyata Allah membenci model pengajian seperti itu. Karihallahu lakum salasan. Allah membenci kepada kalian 3 hal. Yang pertama tadi apa? Qila wa qala. Apa itu qila wa qala tadi? Ya, dikatakan begini, mengatakan begitu, dalilnya enggak jelas. Atau seperti kita ngomong agama, kenapa begini? Oh, ustaz saya mengatakan begini, tengku saya begini. Itu sebenarnya kalau untuk orang yang baru belajar enggak apa-apa lah. Tapi kalau kita ingin menjelaskan yang sebenarnya harus jelas dalilnya, bukan qila wa qala. Qila wa qala itu dibenci oleh Allah. Yang kedua yang dibenci oleh Allah adalah wa ida'atul mal. Wa ida'atul mal. Apa itu? Menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta. Ya, kalau mobil enggak pernah dicuci sampai tumbuh rumput di badan mobil. Nah, ini dosa. Wa ida'atul mal, menyia-nyiakan harta. Saya pernah melihat satu Honda dulu ya, di satu kampung. Naleng di moh bak mesin. Betul, naleng hal fikir lu. Naleng di moh bak mesin Honda. Coba bayangkan itu. Tidak pernah dicuci. Itu juga kita HP macam-macam, ada Samsung ada, Xiaomi ada, macam-macam semua merek HP ada. Padahal kita pakai cuma satu ada. Itu menyanyiakan harta. Yang ketiga, ini baru berhubungan dengan kajian kita. Wa kasratus soal, banyak bertanya. Itu dibenci oleh Allah. Apalagi kita menanyakan sesuatu yang kita sebenarnya tidak punya ilmu. Makanya Allah berfirman wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu menanyakan sesuatu yang enggak punya ilmu. Tuh. Kita berpikir ini dari mana datangnya Allah, siapa menciptakan, gila kita, karena bukan kita hanya diprogramkan menurut yang Allah ciptakan. Nah, ini mengenai kita mengagungkan makhluk Allah. Jadi selain Allah semuanya makhluk. Nah, sebagaimana penjelasan saya tadi, di antara sekian jumlah makhluk Allah, apakah dalam bentuk benda, bentuk sistem, bentuk pemikiran dan sebagainya, di antara yang tidak terhitung ada 3 makhluk Allah yang utama. Yang pertama apa? Malaikat. Ya, malaikat sangat utama. Itu jadi pembantu setianya Allah. Abdan ya, yang sangat setia. Dan malaikat itu diciptakan dari apa? Cahaya. Berdasarkan hadis dari Aisyah, hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya, kata Aisyah, khuliqatil khuliqatil malaikat, diciptakan malaikat min nurin, dari cahaya. Nah, malaikat. Jadi makhluk Allah yang pertama sekali apa? Malaikat. Ya. Wa khuliqal jan, dan diciptakan jin, kata Aisyah. Kata Rasulullah, tapi riwayatnya dari Aisyah. Wa khuliqal jan min marijin min narin, dari api yang menyala. Ya, jadi jin itu dari api yang menyala. Jadi ada 2, ya. Yang pertama tadi malaikat,
Makhluk Allah yang utama, yang pertama malaikat diciptakan dari cahaya. Yang kedua jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Kemudian yang ketiga manusia diciptakan dari apa? Nah, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sana. Juga sebagaimana pernyataan iblis kepada Allah, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Nah, ini tiga makhluk Allah yang paling utama. Ya. Nah, kemudian di antara tiga itu siapa yang paling mulia? Nah, malaikat, ada jin, dan iblis itu dari bangsa jin. Kana minal jin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Itu surah Al-Kahfi ayat 50. Jin, iblis itu dari bangsa jin. Dan jin itu bisa mati. Yang tidak mati hanya iblis. Itu sudah pernah saya jelaskan. Berdasarkan pernyataan Nabi, wal jinnu wal insu yamutun. Jin dan manusia itu mati. Tapi iblis, hanya iblis yang ditangguhkan karena permintaan langsung kepada Allah. Kata iblis kepada Allah, "Andirni ila yaumi yub'atsun." Tangguhkanlah aku hingga hari kebangkitan. Innaka minal muntarin. Kamu termasuk yang ditangguhkan, kata Allah. Jadi jangan salah. Ada yang mengatakan jin enggak mati-mati. Kalau jin enggak mati-mati, ya habislah kita semua. Ada tempat lagi. Jin itu bisa mati. Cuman umur jin itu ratusan tahun. Dulu pernah ada seorang ustaz meruqyah, ada jin itu ratusan tahun umurnya. Ya udah. Ini yang ingin kita tanyakan tadi, ini dalam rangka mengagungkan makhluk Allah. Di antara tiga tadi, malaikat, manusia, jin, mana yang paling mulia? Manusia. Apa dalilnya? Nah, ingat tadi jangan qila wa qala kita. Apa dalilnya? Ya, karena kan jelas ya, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apa artinya ayat itu? Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, bukan sujud penghambaan. Sujud penghormatan. Beda antara sujud penghambaan, itu syirik kalau sujud penghambaan selain Allah. Ini sujud penghormatan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, termasuk jin, termasuk iblis, untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, para malaikat sujud semuanya, illa iblis. Iblis enggak mau. Nah sekarang saya tanya, mana lebih mulia, yang disujudi atau yang sujud? Yang disujudi. Yang disujudi siapa? Ada. Yang sujud malaikat. Mana lebih mulia, yang sujud atau yang disujudi? Malaikat itu sebenarnya di bawah manusia. Jin juga di bawah manusia, cuman jin membangkang itu, malaikat tidak. Makanya salah satu ya proyek iblis dan bala tentaranya dari kalangan setan adalah memutarbalikkan fakta di dunia ini. Apa memutarbalikkan fakta? Dan itu berhasil. Apa fakta yang diputarbalikkan oleh setan? Hari ini kita jumpa setan, lari enggak? Lari. Itu membuat iblis setan itu makin merasa hebat. Manusia itu di bawah dia. Gak ada apa-apanya harga manusia. Lihat bayang-bayang saja sudah lari. Betapa rendahnya manusia ini menyalahi kodrat. Allah juga marah sama kita. Seharusnya setan itu yang lari. Itu baru benar. Dan ini sudah pernah saya jelaskan.
Bagaimana jin bertemu dengan Umar, jin itu terpaksa pilih jalan lain karena begitu takutnya kepada Umar. Kalau kita jumpa jin yang pilih jalan lain, siapa? Jin atau kita? Nah, ini diputar balikkan. Coba dites sekali, tes mental. Coba ada setan, ada hantu, coba datang, enggak berani muncul kalau kita berani. Dia jin itu, setan itu baru berani muncul apabila kita takut. Nah, demikian juga rahasia meru'yah. Ini saya kasih tahu rahasia meru'yah. Meru'yah itu kan kita mengeluarkan jin dari badan. Jangan sekali-kali kita merasa di bawah jin yang ada dalam tubuh orang itu, enggak akan keluar dia, dipermainkannya kita. Tapi posisikan jin itu di bawah kita. Pluk keluar. Maka contoh ya, itu di antara sikap seperti itu ditunjukkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi pernah pada suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal ya duduk di sebuah masjid, datang seseorang dari sebuah negeri. Ya Syekh, di kampung saya ada kemasukan sudah puluhan tahun jin yang nggak mau keluar. Sayang sekali ya Syekh, tolonglah Syekh. Itu kata orang. Sejauh penelitian saya ini riwayat ini sahih. Terus apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Gampang saja dia bilang. Kamu balik ke kampung kamu bawa terompah saya ini. Kalau bahasa kita apa terompah itu? Selop Jepang kan? Selop terompah. Kamu pulang ke negeri kamu bawa terompah saya ini. Kamu bilang sama jin itu suruh keluar, kalau enggak Ahmad akan datang memukul kamu dengan terompah ini. Dia pulang. Begitu sampai ke kampungnya, sedang kemasukan, dia bilang seperti itu. Begitu mendengar kata Ahmad bin Hanbal, pluk, jin itu keluar. Itu baru mendengar namanya. Jadi nggak ada meru'yah, tolong lihat yang mbah, bilang pula mbah majid, tolong yang mbah ya, keluar kasihan nih, tolonglah ya, kita nggak boleh, bukan seperti itu cara meru'yah. Bilang kamu tahu siapa ini anak cucu Adam tuh, iblis saja suruh sujud sama Adam, apalagi kamu, keluar kamu sekarang. Ya, gitu bilang. Baru kemudian kita baca ayat-ayat ru'yah. Kalau enggak akan keluar, permainkannya gitu. Jadi itu makhluk Allah ya. Jadi yang paling mulia itu adalah manusia. Ya, juga dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu sebagus-bagus bentuk. Nah, para ahli tafsir dan ahli hikmah mereka saling membahas tapi tidak ada satu kesimpulan yang pasti. Tapi mereka mengatakan begini, salah satu yang membuat manusia itu mulia adalah di antara pendapat mereka akal. Tapi sebagian lain mengatakan hati. Yang mana yang benar? Jadi sebagian mengatakan akal, sebagian lagi mengatakan hati. Kalau menurut Bapak apa? Akal atau hati yang membuat manusia itu sangat mulia? Kalau menurut saya hati, bukan akal. Kenapa? Karena ada hadis begini-begini. Hadis ini bisa dihubungkan dengan pembahasan ini. Kata Nabi, ya, inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ida salahal jasadu kulluhu. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadal jasadu kulluhu. Apabila daging itu buruk, fasadat jasadul kulluhu, maka buruklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbu. Ingatlah, daging itu kata Nabi hati. Nah, sekarang coba kita perhatikan secara jernih hadis tadi. Kata Nabi, ya, idza salahal jasadu kulluhu. Wa idza fasadat jasadu kulluhu.
Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Sekarang saya tanya, akal itu bagian dari tubuh apa tidak? Bagian dari tubuh. Jadi kalau hati kita baik, maka akal pun jadi baik. Enggak ada Nabi mengatakan daging itu akal, kan? Tapi daging itu hati. Itu artinya kalau hati kita baik, maka beres. Pikiran juga kita baik. Kalau hati kita busuk, buruk, maka buruk juga pikiran kita, buruk juga apa yang kita lakukan dengan tangan kita, buruk juga kemana langkah kita. Tapi masalahnya apakah hati kita baik atau tidak? Ya. Udah, sekarang pertanyaan lagi. Tadi apa? Di seluruh makhluk Allah. Jadi ada malaikat, ada manusia, ada bangsa jin. Yang paling mulia dari apa? Manusia. Nah, di antara manusia yang paling mulia siapa pula? Nah, di antara manusia ini yang paling mulia kaum manusia yang mana, bagaimana pula? Masih ingat firman Allah surat Ali Imran ayat 110 bagaimana bunyinya? Ali Imran ayat 110 bagaimana bunyinya? Nah, Bapak pasti tahu. Cuma mungkin agak lupa. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi, ya kan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan seterusnya. Yang ingin kita jelaskan, yang juga dibahas oleh para ahli tafsir, kuntum khaira ummah, kamu sebaik-baik umat. Nah, ahli tafsir mengatakan kamu itu maksud umat Islam. Berarti seluruh manusia yang paling baik adalah, yang paling the best, yang paling baik adalah umat Islam. Umat Islam. Ya, jadi cuman masalahnya umat Islam itu yang mana? Itu semenjak Nabi Adam yang ikut taat kepada nabi-nabi dan tidak menyekutukan Allah. Dari semenjak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, komitmen mengikuti nabi-nabi mereka itu Islam. Nah, walaupun kalau kita gabungkan dengan dinul Islam, agama kita ini, itu sebaik-baik umat. Ya. Yahudi baik sebagus umat apabila mereka komitmen dengan Nabi Musa, dengan Nabi Daud, dengan Nabi Ilyas dan seterusnya. Banyak sekali nabi-nabi turunkan pada Bani Israel. Orang Nasrani dia sebaik-baik umat jika berpegang teguh pada Nabi Isa. Nah, sekarang ketika mereka sudah dimansuhkan, kemudian diutus Nabi Muhammad, ya, sebaik-baik umat sekarang adalah umat Islam. Sebaik-baik umat Islam. Terus bagaimana hubungannya dengan hadis ini? Coba diperhatikan, saya sebutkan hadis ini. Kata Nabi, ya, kata Nabi ini ya, yusikul umamu antada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha, kata Rasulullah. Hadis ini dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, kelak suatu saat kalian akan dikerubungi oleh musuh-musuh kalian seperti mereka mengerubungi makanan di tampan. Tampan enggak cocok lagi, prasmanan sekarang. Seperti mereka mengerubungi makanan di prasmanan. Terkejut para sahabat. Jadi apa artinya tadi? Kata Rasulullah, kelak kalian suatu saat akan dikepung oleh musuh-musuh kalian, akan dikerubung oleh musuh-musuh kalian, seperti mereka mengerubungi makanan di atas prasmanan, atas tampan. Faqala qail, kemudian seorang sahabat bertanya sambil heran dia. Katanya gini, min qilatin ya Rasulullah, min qilatin yauma idzin ya Rasulullah.
Apakah pada saat itu kami jumlahnya sedikit, wahai Rasulullah, sehingga kok tadi apa? Dikerubungi di atas prasmanan. Fakal Nabi menjawab, ini yang mengejutkan kata Nabi. Bal antum yauma idzin katsirun. Enggak, justru pada saat itu kalian mayoritas. Ya. Kita mayoritas, tapi ini orang minoritas memakan kita seperti memakan prasmanan. Kata Nabi, bal antum yauma idzin katsirun. Enggak, kalian pada masa itu mayoritas. La yanza'anallah min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Ya. Kemudian kata Nabi, ini yang paling ini juga. Bukan hanya sekedar saya ulangi lagi. Jadi kata Nabi tadi apa? Bal antum yauma idzin katsirun. Tidak, pada saat itu kalian itu mayoritas. Terus Nabi menyebutkan, walakinnaku ghusaun ka ghusa'is saili. Tapi walaupun kalian mayoritas, kata Nabi, kalian seperti buih di lautan. Banyak tapi seperti buih di lautan. Kan buih di lautan kan banyak tapi nggak ada kekuatan, hilang begitu saja. Terus Nabi melanjutkan, ini yang la yanza'anallah min suduri aduikum al-mahabata minkum. Kalian bukan hanya seperti buih, tapi kemudian juga Allah mencabut dari hati musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian. Gak ada dibawa lagi, gak ada takut lagi. Allah mencabut apa tadi? La yanza'anallah min suduri aduikum al-mahabata minkum. Allah mencabut rasa gentar, rasa takut dari dada, dari hati musuh-musuh kalian kepada kamu. Bukan hanya itu, Nabi menambahkan, wala yakdifannallah min sudurikum. Kemudian Allah tanamkan di dalam hati kamu. Tadi Allah cabut dari dada musuh-musuh kita. Nah sekarang la yakdifannallah min sudurikum. Allah tanamkan ke dalam hati kamu, kata Nabi, al-wahana, penyakit wahan. Faqala sahabat ini heran, ya apa pula ini wahan? Maka dia bertanya, iya ya Rasulullah, wamal wahan, apa itu wahan ya Rasulullah? Ya, hubbud dunia. Faqal, Nabi mengatakan, hubbud dunia wa karahiyatul maut, dan takut kepada mati. Rupanya ini yang membuat umat Islam itu gak ada harga diri, gak ada kekuatan, sehingga dikepung oleh musuh-musuh Islam. Mayoritas kita gak ada manfaatnya. Kita mayoritas, tapi kita gak bisa membela kebenaran. Contoh misalnya kayak pemilu ini, bisa umat Islam yang mayoritas memilih betul-betul orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Nggak ada mimpi, nggak akan terpilih. Kita sendiri yang nggak akan pilih. Kenapa? Karena kita bisa dibayar, dibeli, nggak ada harganya kita. Ya, kita kena penyakit wahan. Apa tadi penyakit wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kepada mati. Makanya dalam ceramah tak biasa bilang, gak boleh kita takut mati. Karena kalau kita takut mati, berarti kita takut bertemu dengan Allah. Kalau kita takut bertemu dengan Allah, berarti kita menganggap Allah itu musuh. Kita hanya takut kepada musuh. Allah itu bukan musuh kita. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang beriman juga Allah berfirman, waladina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Berarti kematian itu bertemu dengan sang kekasih, bukan takut malah senang. Jadi kalau kita takut, kena kita penyakit wahan, lemah kita. Hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Makanya ya, orang yang mengejar dunia
Ya, itu disebut orang yang tertipu dengan dunia ini. Berdasarkan ayat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bukanlah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Makanya beda antara kesenangan dengan ketenangan. Apa bedanya? Saya yakin di sini sudah pernah saya sampaikan. Apa perbedaan kesenangan dengan ketenangan? Ini hal-hal kecil nih. Apa beda kesenangan dengan ketenangan? Yang kita cari apa? Kesenangan atau ketenangan? Ketenangan. Kalau itu apa bedanya? Beda yang pertama. Kalau kesenangan harus bayar. Contoh apa? Senang berzina, napeng, nainam. Senang mabuk-mabukan, napeng. Senang tenggen, napeng. Jublo gelek, jublo minuman keras. Enggak ada yang namanya gratis kesenangan itu. Senang naik mobil, napeng belum tahu. Harus bayar, kesenangan itu bayar. Tapi ketenangan enggak perlu bayar. Ketenangan itu anugerah Allah. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menanamkan ketenangan jiwa dalam hati orang-orang mukmin. Enggak perlu bayar. Jadi beda yang pertama tadi apa? Kalau kesenangan bayar. Apa senang? Baju sate, hanapeng lumpuh, hanapeng haji baju sate hanapeng. Tapi ketenangan. Yang kedua, orang yang mendapat ketenangan pasti mendapatkan kesenangan. Sebaliknya orang yang mendapatkan kesenangan belum tentu mendapat ketenangan. Contoh misalnya, orang beli mobil untuk mencari kesenangan, naik mobil, tapi hatinya enggak tenang, enak naik mobil itu. Tak bawa motor, tapi hati kita susah. Enak bawa mobil, enak. Tiba-tiba kahir bah jambu gok belum motor. Jadi yang kedua, jadi apa? Orang yang mencari ketenangan pasti mendapatkan kesenangan. Sebaliknya orang yang mencari kesenangan belum tentu mendapat ketenangan. Ya, ya, dan lain-lain lah, panjang nanti. Kita lanjutkan, nanti nggak selesai. Atau ada yang mau bertanya, silakan. Jam 8 nih. Ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin agak di luar bahasan sedikit beda terkait. Iya. Apa hukum orang yang dirasuki jin? Artinya orang yang dirasuki jin ini kan tentu menggiring orang yang dirasukinya itu ke arah yang jauh dari agama, malas sholat dan lain sebagainya. Hukum orang itu bagaimana? Orang yang kemasukan jin ya. Ya. Jadi dalam hadis dikatakan rufi'al qalam, diangkat kalam, di antaranya adalah wa mastukiru alaihi, yang dipaksakan. Ya, yang dipaksakan melakukan sesuatu kesalahan, itu dimaafkan oleh Allah. Nah, orang yang kemasukan itu dipaksakan oleh jin, itu dimaafkan oleh Allah. Ya. Ketika masuk jin yang marah-marah, ya, itu dimaafkan oleh Allah. Tetapi apabila terus-menerus itu para ulama mengatakan sama seperti dosa kecil terus-menerus jadi dosa besar. Kalau lama terus-menerus dibiarkan, nanti juga dia akan berdosa. Ya. Jadi oleh karenanya harus kita ruqyah. Harus kita ruqyah. Tapi pada saat dia karena nggak sadar dia, dimaafkan oleh Allah. Azan ya. Saya kadang-kadang ada aneh juga orang masukan ini. Ada murid saya, ya, dia salat seperti biasa, segala macam, tapi dia kemasukan salat, rajin salat segala gitu. Dan itu saya curiga, saya ruqyah. Setelah ruqyah saya tanya, tadi kamu sadar
kamu ke musala? Enggak ada Ustaz, saya enggak ke musala katanya. Nah, jadi yang pergi ke musala tadi siapa? Nah, ya. Hati-hati dengan muslihatnya jin ini. Jin ini kadang-kadang ya menggunakan hurur dia. Hurur apa? Dia mengemasi dengan kebaikan, tapi hakikatnya sebenarnya itu bercampur dengan keburukan. Makanya jangan heran nanti kalau ada kemasukan, nanti dia mengaku roh orang mati, mama yang masuk disuruhnya salat. Padahal itu jin korin yang tinggal di tubuh mama kita. Kemudian di ujungnya baru diikat dengan kesyirikan nanti. Ya, insyaallah kapan-kapan kita akan bahas lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqouli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.